Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa amma ba'du. Perkenalkan, Muhammad Hermawan Al-Ghazi nama saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang alam dan manusia. Pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenal alam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nama dan sifat atau yang sering disebut dengan Asmaul Husna. Nah, di dalam Asmaul Husna tersebut, salah satunya ada yang bernama Al-Khaliq atau yang berarti yang Maha Pencipta. Dari sifat tersebut, kita bisa mengerti bahwasanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Hal tersebut diperkuat di dalam surat Hud ayat 7 yang berbunyi, "Wa huwallazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan pohon, menciptakan udara, oksigen, dan seterusnya. Nah, kita sebagai manusia harusnya bersyukur. Dan kita tidak boleh membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menyebutkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan seimbang. Yang kedua yakni saya akan menjelaskan tentang pengertian manusia. Manusia menurut bahasa yakni makhluk yang memiliki akal dan budi. Sebagaimana yang kita tahu, kita pasti punya akal ya. Tidak seperti hewan yang hanya memiliki hawa nafsu. Kita itu komplit, kita memiliki akal dan hawa nafsu. Tidak seperti malaikat yang hanya memiliki akal tapi tidak memiliki hawa nafsu. Maka dari itu, kitalah sebaik-baik makhluk yang ada di dunia ini, mengalahkan hewan dan mengalahkan tumbuhan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Tin ayat 4, "Sungguh, kami telah menciptakan bentuk manusia dengan sebaik-baiknya." Maka dari itu, kita harus bersyukur karena kita sudah diciptakan dengan sebaik-baiknya. Penciptaan manusia diawali dengan diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, dan selanjutnya diciptakan manusia kedua yaitu Siti Hawa. Lalu mereka berdua menikah dan akhirnya memiliki banyak keturunan, sehingga dimulai dari situlah rantai kehidupan manusia berjalan. Selanjutnya, potensi dan sifat dasar manusia. Yang pertama, potensi manusia. Potensi manusia yang pertama yakni memiliki jasad dan ruh. Jasad adalah fisik yang ada di diri kita, sedangkan ruh yang ada di dalam diri kita yang mengontrol diri kita. Selanjutnya, potensi tersebut adalah penglihatan, pendengaran, dan hati. Kita sebagai manusia yang sehat pasti memiliki pendengaran, penglihatan, dan hati. Dan sebaik-baik manusia adalah mereka yang memanfaatkan sebaik mungkin apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir, potensi yang ketiga yakni fitrah atau kita manusia saat lahir itu dalam keadaan fitrah atau suci atau murni, sehingga kita tidak memiliki dosa pada saat itu. Selanjutnya adalah sifat-sifat manusia. Kita sebagai manusia pasti sering sekali untuk mengeluh. Dalam Qur'an-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir." Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-21. Maka dari itu, kita sebagai manusia harusnya untuk selalu bersyukur karena kita sudah mendapatkan banyak sekali kenikmatan yang ada di dunia ini. Selanjutnya, sifat manusia yang kedua adalah lemah. Lemah manusia dibagi menjadi dua, yaitu lemah secara fisik dan lemah dalam melawan hawa nafsu. Karena pada dasarnya kita itu kuat karena bantuan Allah Subhanahu wa taala. Karena aslinya tuh kita lemah. Dalam surat Ar-Rum ayat 54, Allah berfirman, "Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban." Maka dari itu, kita sebagai manusia harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, karena hanya kepadanya lah kita bisa diberi kekuatan. Sifat manusia yang ketiga yaitu susah payah atau sibuk. Manusia di dunia ini pasti sering kita lihat bahwasanya sibuk dalam dunianya masing-masing. Ada yang sibuk ada yang sibuk dalam dunia dan ada yang sibuk dalam akhirat. Dan sebaik-baik mereka adalah yang sibuk dalam kebaikan atau sibuk di jalan akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Balad ayat 4, "Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah." Sifat manusia yang terakhir yaitu zalim dan bodoh. Zalim adalah menempatkan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Sehingga dalam sifat zalim, segala sesuatu pasti akan kacau atau berantakan sehingga menghasilkan sebuah kebodohan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, "Sungguh manusia itu sangat zalim dan bodoh." Penjelasan yang keempat yakni tentang fungsi dan tugas manusia. Kita hidup di dunia ini
sejatinya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Aku." Selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia diperintahkan untuk menjadi khalifah di bumi ini atau menjadi manusia yang baik dan menjalankan segala perintahnya. Selanjutnya yakni penjelasan tentang manusia dari alam ke alam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kehidupan manusia melewati beberapa tahap. Di sini saya akan menjelaskan tentang alam-alam yang dilewati oleh manusia-manusia sebagaimana kita melewati kehidupan ini. Yang pertama yakni alam ruh. Alam ruh adalah tahap pertama manusia dan berada di alam gaib. Sehingga kita sebagai manusia tidak mengetahui dan tidak tahu menahu di mana tempat tersebut. Yang kedua yakni alam rahim. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya alam rahim berada di dalam rahim ibu dan waktu berada di dalam alam rahim yakni sekitar 9 bulan. Sehingga setelah 9 bulan maka manusia tersebut akan lahir dan akan berada di alam dunia. Alam dunia adalah tahapan ketiga. Sebagaimana yang kita rasakan saat ini adalah alam dunia. Dan di sini kita akan diuji. Apakah kita akan menjadi manusia yang baik atau malah akan menjadi manusia yang mengikuti hawa nafsu. Yang keempat, yakni tahapan yang keempat yakni alam barzah. Alam barzah adalah tahapan keempat setelah kita meninggal di dunia. Nah, kita di situ menunggu di dalam alam kubur sampai akhir zaman. Sampai jika sudah waktunya akhir zaman, kembali, ya kita kembali. Kita lanjut ke alam akhirat. Alam akhirat adalah tahapan terakhir di kehidupan manusia. Di dalam alam akhirat ini sangatlah panjang. Pada saat itu, roh-roh yang telah meninggal akan dihidupkan kembali dan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan disitulah hari pertimbangan tiba, atau hari penghitungan atau penghisaban amal-amal kita untuk menentukan kehidupan selanjutnya. Dan barang siapa yang amal baiknya lebih berat daripada amal buruk, maka surga bagi dia. Dan barang siapa yang amal buruknya lebih berat daripada amal baik, maka neraka bagi dia. Na'udzubillahi min dzalik. Dan semua kehidupan kita di dunia akan dibalas dengan adil nanti di akhirat sini. Baik, mungkin itu saja penjelasan tentang alam manusia dari saya Muhammad Herman Al-Ghazi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.